Dan Halo, halo, juga halo. Eh, iya 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 iya. Siap, udah bergabung nih jagoan-jagoan pasar modal kita pada malam hari ini. Portofolio sehat, kawan-kawan. Aman, aman, aman. aman. Jujur bro, jujur gue ngelihat pergerakan indeks harga saham gabungan belakangan ini sih kayak agak menegangkan gitu ya. Naik 7.000, turun, koreksi, naik lagi, koreksi lagi, naik lagi gitu. Gimana nih? Pendapat pendapat kalian gimana nih kalau ngelihat indeks harga saham gabungan kita? Kita mulai dari hot community dulu deh. Gimana nih hot community nih melihat IHSG kita nih? Kalau kalau gue lihat, sorry, ini suara gue jelas ya, aman Jelas, ya. jelas, jelas. Oh, jadi kalau gue lihat komposit memang saat ini itu lagi di area resisten, di mana Ah, uh, gue menilai area 7.000 ini sampai 6940 ini adalah area resistennya ISG saat ini. Di mana sebenarnya ada next satu lagi resisten area itu ada di 7.100. Jadi praktis ISG itu saat ini selagi dia bergerak di atas 6.900 itu masih ada chance dia ke 7.100. Tapi buat seminggu ke depan kayaknya ISG bakal bergerak sideways sih kalau menurut gua gitu. oke oke. Sideways sih kalau dari hot community. Gimana nih kalau dari Bro Hendy nih gimana nih? Halo semua. Kalau Halo. untuk IHSG sih sebenarnya ya kalau kita mau bilang uptrend, mau bilang dia downtrend juga enggak apa belum saatnya ya. Cuman kalau kita lihat secara big view, dia ada membentuk satu pola yang menarik yaitu symmetrical triangle yang gede banget. Jadi aku setuju sama Kohandi itu IHSG itu sideways lebar banget. Cuman range-nya itu menyempit kalau menurut saya ya. Hmm. Biasanya menyempit, cuman kalau untuk nutup gap di atas di 7174 saya rasa sih belum saatnya. Belum saatnya. Hmm. Ada saatnya mungkin mungkin someday dia akan nutup dulu yang di bawah kan utang yang kemarin di gap di 6971 kan udah di 6911 sorry itu kan sudah di close hari ini ya. Which Mm-mm. is itu bagus karena dia tertahan juga di MA10 dan MA50-nya itu bagus banget ketahan dan dia long leg hammernya panjang banget karena kan ditarik ya. Ya. IHSG-nya ditarik BBCA-nya naik, Telkomnya naik 2% dan sebagainya. Nah, kalau untuk kedepannya seharusnya IHSG memang bergerak condong di zona area 6.900 sampai 7.100 7.015 Oke. 7.050 sorry. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena kalau kita melihat by pattern, harusnya dia ada chance untuk bikin satu pola bullish yaitu inverse head and shoulder. Cuman di kala kondisi yang market yang kurang bergairah ya kalau kita bilang ya, kurang bergairah dengan sekarang, harusnya inverse head and shoulder-nya mungkin saya masih ya mungkin 60% trust dia jadi. 40%-nya mungkin Mm-mm. masih di sell gitu Ya, untuk benar. untuk Mungkin IHSG. mungkin gue Mantap. tambahin dikit sih. Jadi kalau kalau gue Boleh, sih boleh. ada dua skenario lah. Karena kita as a trader Iya, itu kita harus tahu potensi atau apa ya skenario apa 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 yang bakal terjadi. Kalau misalkan ternyata dia level 7.100 nggak bisa ditembus, kemudian dia turun dan dia melewati level 6860 itu ada chance dia seperti yang tadi Hendy bilang ada chance ISG itu akan nutup gapnya itu di 6.700 6740. ya 6740 Ya, jadi area itu bakal ditutup itu plus pas sama area uptrendnya ISG breakout-nya ya kok ya. iya iya channel bawahnya yang Iya. ISG jadi itu ada dua skenario jadi kalau misalnya skenario satu adalah dia bakal super bullish lewatin 7.100 kalau enggak Hmm. dia punya apa skenario dia akan turun ke 6740 baru naik lagi gitu. Tapi so far memang secara ISG juga masih uptrend kok, masih masih bagus banget. Nah, Ya, setuju. ini dia yang gue pengen tanyain. Kan ada skenario bullish tadi baru di infoin. Nah,
skenario bullish ini sebenarnya kalau kita secara general lihat gitu ya, apa sih yang bisa mendorong dan apa sih yang pada akhirnya bisa tackle gitu kita di skenario bullish ini nggak jadi gitu. Gimana? Boleh dari hot community ini boleh kasih info nih. Apa sih yang bisa jadi probability? Yang bisa jadi probability untuk ISG itu bisa breakout, yang jelas uh, pasti adalah terutama dari, mungkin kalau kita berbicara sektor itu pasti akan dari sektor banking dulu lah. Sektor banking, Iya. blue chip itu bergerak lagi, itu yang punya chance untuk ISG itu bisa break gitu. Dan terus kedua yang jelas satu hal yang mesti didukung tentu ekonomi kita gitu, makroekonomi kita. In this case kalau misalkan secara valuasi nanti, misalkan bukan valuasi Indonesia tapi dari luar melihat kita bakal jauh lebih bagus lagi, entah itu suku bunga kita atau nilai jualnya kita itu jauh lebih bagus. Nah itu yang akan membuat chance kita ISG itu bisa narik breakout di area 7.100 gitu. Jadi itu yang gue lihat sih sebenarnya. So far terus juga mungkin globalnya kalau udah mulai tentram, udah mulai aman, inflasinya, terutama inflasi globalnya udah mulai terkendali. Nah, saya lihat itu ada chance ke situ. Oke. Mungkin ini yang bisa jadi pull strategi. Yap. Pergerakan IHSG kita itu naik signifikan ke level-level itu ya. Ini menarik banget nih. Nah, mungkin sebenarnya kalau aku mau nambah ya, boleh. Sebenarnya salah satu pendorong IHSG selain banking juga energi juga sebenarnya salah satu pendorong. Nah, kalau kita tahu kan baru-baru tadi siang itu kan siapa? Nancy siapa itu namanya? Pelosi. Itu kan mulai ada kayak mau ke Taiwan. Ya, secara kita tahu juga sebenarnya dia itu kan pro ke demokratis ya, bukan ke komunis. Sebenarnya itu juga ada yang membuat kenapa ya IHSG agak tertekan gitu loh. Cuman kalau untuk dibilang dia bearish, saya rasa sih belum banget ya. Apalagi kalau kita lihat 3 hari dari hari Jumat itu kemarin foreign inflow itu masih ada ke big banks gitu loh. Cuman menurut saya masih belum sustain. Kita mesti melihat untuk foreign flow beberapa, mungkin seminggu ke depan, jadi kita bisa lebih akurat apakah memang foreign inflow-nya ini sustain ataupun cuman sementara gitu. Ya benar. Benar sih kalau untuk, kalau misalnya kita ngarep akhir-akhir ini IHSG bakal breakout, kayaknya rada susah. Jadi gue prediksinya itu jatuhnya di akhir tahun sih. Gue punya apa? Gue berpikir chance itu lebih gede di akhir tahun ketimbang beberapa dalam bulan ini atau bulan depan gitu. Itu yang gue lihat sih. Nah, ini nih yang menarik buat kita perhatiin gitu ya. Terkait dengan fund flow dan juga foreign flow untuk indeks harga saham gabungan kita kan, kalau kita lihat nih mendadak di hari ini ada foreign inflow ya. Itu hampir 1 T. 863 miliar gitu. Mendadak. Betul. Nah, kalau kalian berdua ngelihatnya ini tuh cuman sesaat aja atau bakal berlanjut nggak sih gitu terkait dengan foreign flow ini? Nah itu makanya kalau dari sisi saya ya sebenarnya foreign flow itu kita nggak bisa lihat day by day gitu loh. Kita mesti lihat sustain nggak dia inflow-nya gitu loh. Apakah ini masuknya inflow ini apakah hanya karena ada fund yang tiba-tiba di subs gede terus dia terpaksa harus membelanjakan uangnya, atau memang
the real ada inflow secara kita tahu kemarin ada rebalancing LQ45 kalau tidak salah ya, betul ya. Ya, betul. Nah, jadi mungkin ini adalah sisa-sisa yang kemarin nih, yang hari Jumat yang mungkin belum beres gitu loh, menurut saya. Nah, makanya kita mesti melihat seminggu sampai 2 minggu ke depan itu sebenarnya gimana. Apalagi kemarin ditutup malah inverted hammer ya. Kalau kita lihat IHSG yang pas hari apa itu tanggal 29 Juni, tanggal 29 kemarin pas saat penutupan itu kan not so good candle ya sebenarnya ya. Cuman ini kan dia hari ini berbalik arah ya. Semoga dia bisa retest dulu ke 7050 baru dia nanti baru kemana lagi gitu. Kita juga mesti lihat sih. Mungkin Betul. patokannya kalau benar-benar kita lihat, mungkin kalau misalnya kita fokus ke info, mungkin ya kita bisa lihat Edo-nya. Edo-nya kalau plus gede berarti ada sesuatu, tapi kalau enggak mungkin itu hanya sementara sih. Betul, betul. Oke. Ini menarik banget nih kalau kita perhatikan terkait dengan foreign flow. Habis itu kalau tidak salah China juga mulai cancel flight ya. Iya, terkait itu banyak kan flight yang mulai di cancel ya. Isu politik. Iya, banyak flight yang di cancel. Itu yang mesti diperhatiin. Bad sentiment nggak sih? Apakah akan berdampak secara global dan akhirnya mempengaruhi pergerakan makroekonomi atau gimana gitu? Boleh sebenarnya bukan ke bad influence, tapi lebih membuat market itu akhirnya bertanya-tanya lagi, ini ada apa nih? Kan yang nggak disukai sama market itu adalah ketidakpastian kan. Kalau emang misalkan kalau sesuatu emang buruk, mungkin market cuma respon, oh oke, kita udah tahu nih risknya sampai mana. Tapi kalau yang paling dihindari sama market itu adalah ketidakpastian. Jadi ketidakpastian itu yang bikin market itu bergejolak, market itu volatilitasnya tinggi gitu. Jadi itu yang menurut gue yang harus mungkin perlu kita lihat beberapa hari ke depan sih sebenarnya. Karena ini kan justru itulah seninya trading ya kok ya. Apa? Itulah seninya trading ya kok ya. Iya. Kita hidup dalam ketidakpastian. Iya, tapi kan kalau makin nggak pasti, kalau kita ngelihat volatility ini ada beberapa investor yang bisa memanfaatkan volatility ini sebenarnya bisa menjadi hal yang cukup oke juga gitu ya kalau kita trading gitu di volatility market. Nah, terkait dengan volatility ini, kita kan pengen ngelihat ya, kita tuh sebenarnya kan bukan mau memastikan suatu hal yang nggak pasti gitu ya, karena kan we agree everything is uncertain gitu. Nah, tapi di tengah uncertain market ini sebenarnya kita tuh trader di domestic market tuh bisa ngelihat ke sektor mana sih ini. Nah, ini yang jadi pertanyaan menarik. Apakah story-nya sama aja nih kayak kemarin kan story-nya kayak komoditi gitu kan, habis komoditi itu ada banking, habis banking itu ada property, infrastructure dan lain sebagainya. Nah nih gue mulai dari Bro Hendy dulu nih, gimana nih Bro? Ya, kalau untuk sektor komoditi, soal untuk sektoral yang menarik sebenarnya. Kalau kemarin saya monthly untuk screening itu sebenarnya ada beberapa yang menarik. Ya, exclude healthcare, tech sebenarnya saya nggak kurang suka. Tech yang benar-benar tech ya, maksudnya bukan yang tech related gitu loh. Nah, kalau misalnya kita melihat seperti tech related itu bisa jadi kita ngomong kayak digital bank. Karena digital bank itu kan sebenarnya ada unsur finance, tapi dia ada unsur tech-nya gitu loh. Nah, jadi unsur tech-nya turun, tapi unsur finance-nya naik, which is itu bisa mendorong untuk sektor digital bank. Contoh kayak tadi kita melihat ada kayak beberapa bank digital kecil itu mulai ada volume, gitu Amar bergerak. Masih ada volume. Jadi kalau di view saya, kalau untuk yang masih oke, itu yang based on
Julai itu saya ada beberapa, kalau aku sebutnya ada basic industry, ada cyclical, ada energi masih masih hot, ada sektor finance, ada sektor industri. Kalau untuk infrastruktur, oke, infrastruktur kan terbagi dua ya. Masih ada konstruksi dengan telco. Saya lebih pilih ke telco-nya, telco sektor. Nah, kalau untuk properti itu mulai leading, tapi masih belum belum sure, belum pasti, maksudnya belum benar-benar kayak hot night gitu. Nah, jadi itu sih sektor-sektor yang menurut saya masih menarik untuk kita perhatiin. Kalau yang untuk belum belum untuk kita perhatiin sebenarnya untuk healthcare itu yang agak agak parah. Kalau kita melihat bahwa Sido itu kan turun ARD udah 3 hari ya kalau nggak salah. ARD udah turun banyak. Habis itu kalau kita melihat secara untuk sektor non cyclical itu berarti lebih ke defensif untuk kayak consumer seperti itu rata-rata mantul di support dan mau dibilang downtrend juga terlalu awal untuk bilang downtrend karena bulan Juni kemarin dia hanya minus 1,93% setelah rally yang cukup tinggi gitu loh. Seperti itu. Nah, itu sih dari aku. Gimana Ko Handi? Tambahan Iya sih, atau Handi gimana nih Handi? Jangan salah sama sebut lagi ya. namanya. Nih, kita tuh butuh 2 view. Iya kalau Satu kalau gue Handi, lihat sih Handy. untuk mungkin satu handy. Kalau gue lihat sih untuk mungkin sebulan 2 bulan ke depan itu kayaknya tech itu lumayan bagus. Which mean yang benar-benar tech kalau gue lihat tuh benar-benar tech cukup bagus. Di samping itu energi masih rada sebenarnya kalau kita sebut energi bakal running lagi kayaknya belum. Cuman posisi sekarang di energi itu jauh lebih sideways sih menurut gua. Even contoh batu bara kan harganya tetap di 500-an terus dia turun lagi ke 300-an terus naik lagi ke 400-an gitu. Jadi dia akan mulai tertahan di situ. Yang mungkin yang jadi concern itu adalah kalau dari sisi energi itu lebih ke oil mungkin gue punya view oil itu mungkin akan sedikit downtrend karena kenaikannya kemarin. Jadi praktis oil itu mungkin mulai agak sedikit downtrend. Terus kalau batu bara itu sampai akhir tahun harusnya masukin 3 atau 2 bulan sebelum tutup tahun itu batu bara akan bergerak lagi, di mana ya kita tahu ketika winter datang semua orang butuh batu bara lagi, termasuk di Eropa atau segala macam. Jadi for sure untuk sekarang gue melihat tech masih cukup oke untuk bulan ini ya. Untuk bulan ini kayaknya tech company itu jauh. Pokoknya yang dari kemarin kan yang lebih bergerak itu blue chip terus defensif. Nah, sedangkan yang tech apa segala macam atau mungkin yang second liner, third liner itu diam. Nah, ini di switching. Jadi yang blue chip defensif diam, gantian. Jadi yang tech yang rada-rada risknya tinggi itu mulai jalan. Contoh misalkan kalau kita lihat tech di US juga Nasdaq-nya menguat walaupun kalau secara technical Nasdaq itu sekarang lagi di resist, jadi ada kemungkinan dia akan swing low ya, akan turun dikit, tapi for sure secara tech itu masih volatilitas masih cukup bagus gitu. Jadi gue melihat beberapa sebulan 2 bulan ini cenderung kita akan mungkin bisa nyari cuan tech gitu. Sedangkan ya energi mungkin sesekali lah naik terus turun lagi, naik turun lagi. Jadi itu mungkin bisa dimanfaatin untuk mulai lihat-lihat untuk akhir tahun, untuk strategi akhir tahun. Kemudian properti juga tadi si Hendy juga bilang belum mulai gerak, cuman udah mulai ada indikasi. Ya ibaratnya kayak dicoel-coel dikit, udah mulai ada gerakan gitu. Nah konstruksi juga begitu. Gua melihat mungkin masuk akhir Q3 September Oktober harusnya konstruksi properti itu udah mulai ada indikasi lah gitu, karena kita nggak pernah tahu 2-3 tahun belakangan apapun entah itu isunya terkait soal konstruksi, terkait soal
ya konstruksi ya biasanya, itu pasti itu menjadi alasan untuk kenaikan dari saham-saham sektor konstruksi gitu. Jadi itu yang mungkin diperhatiin. Kecuali nanti ada sesuatu yang mungkin membebani eh, konstruksi itu sendiri. Contoh misalkan kalau pas zaman-zamannya apa kemarin komoditas semua naik, terus pangan semua naik, akhirnya yang tadinya poultry, cepin, java harusnya biasa rally menjelang lebaran itu akhirnya ketunda. Nah, hal-hal yang begini yang mungkin yang kita cermati di konstruksi gitu. Oke. Gue paham. Tapi sebelum kita lanjut lagi nih ke topik pembahasan kita supaya kita bisa bareng-bareng trading tenang di kala market yang volatil kayak gini nih ya bro ya. Iya. Iya. Gue pengen promo sedikit nih terkait dengan Instagram Live kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk di screenshot dan di tag ke Support Sekuritas, tag ke Hot Community, kemudian di tag juga ke Hendy Santoso. Bener nggak ini gue nih? Bener ya? Iya. Bener ya? Betul. Mohon maaf ya. Saya takut salah. Jadi ada 3 nih ya yang wajib untuk di tag Sukor Sekuritas, Hot Community, dan juga Hendy Santoso. Kalau mau tag ke Handi Erawan dan juga ke Dan Wiguna juga boleh. Untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan Investasi Saham secara cuma-cuma. Gitu ya para cuan troopers. Oke, kita lanjut lagi nih ke pembahasan market kita hari ini. Well, basically gue tuh pengen nanya nih ya sebenarnya ya, dan juga ini gue yakin mewakili para cuan troopers. Di kuartal ketiga ini, kita tuh kalau kita ngarep bisa trading tenang, itu tuh sebenarnya possible nggak sih guys? Ya, gue Possible. pengen, ya silakan. Kalau untuk bisa trading tenang, sebenarnya intinya itu satu, bahwa kita harus stick to our plan gitu loh. Ya. Karena plan sekarang semua bilang market tidak menentu, ya kan? Kita kembali lagi ke plan kita, bahwa kalau memang kita mau memaksakan diri kita, memaksakan berarti kan which is mungkin we are full time trader mungkin. Nah, berarti kita harus mencari apa sih sektor yang lagi menarik. Itu pertama. Kedua, kita melihat pola yang terjadi di market itu apa. Apakah saat ini cocok untuk swing atau kita beli di support, jual di resist. Ya kan? Nah, kalau kita stick to our plan, kalau memang dia lanjut naik, kita kan tinggal melakukan pembelian baru. Kalau ternyata turun, berarti kan tinggal dikurangi dari hasil cuan kita yang sudah kita take profit sebelumnya. Dengan modal yang sama, benar ya? Nah, dan itu juga gunanya yang ada fitur baru yang ada di spot, yaitu fitur trailing stop. Jadi, kalaupun ternyata kita memaksakan untuk swing, which is dia lanjut naik, kalau kena trailing stop, ya udah, itu kena, benar kan? Nah, maka dari itu, kalau kita melihat, bagaimana sih kok kita bisa tenang bagaimana trading, pakailah porsi yang tidak besar. Itu yang pertama. Kalau memang kita belum terbiasa dengan market seperti ini, kita mau latihan, kita pakai mungkin maksimal itu adalah mungkin 20-30% dari total portfolio kita. Anggap dari 20%, 30% kita minus 5%. Itu kan tidak berimpact besar ke total portofolio kita. Benar ya? Paling minus total paling cuma 1%. Itu kan kalau ketika market bullish lagi, kita tinggal swing lagi, itu kan bisa balik lagi gitu loh. Kan? Nah, seperti itu sih kalau dari tips dari saya. Menarik. Ya. Gimana nih? Hot Community gimana? Kalau gue sih sebenarnya mirip sih kayak Hendy bilang, karena itu yang kita lakuin. Tapi intinya sih kita tuh harus fleksibel. Jadi sometimes tuh kita itu kurang fleksibel gitu. Kita pengennya di swing terus, pengennya scalping terus. Ada momen-momen di mana scalping itu justru tidak terlalu efektif. Ada momen-momen di mana scalping itu justru yang paling efektif gitu. Jadi kita harus tahu, kita harus fleksibel. Oh, ini loh kondisi marketnya begini.
kondisi marketnya misalkan lagi sideways ya lebih efektif itu adalah ketika entah itu kita swing pendek atau kita scalping gitu. Nah itu yang mesti kita tahu. Jadi terus kita juga harus bisa move on dari kita harus bisa move on dari beberapa sektor. Jadi kalau misalkan sektor energinya udah lewat, udah saatnya pindah ke sektor lain ya kita ikut. Kita nggak bisa ngarep-ngarep terus. That's why kenapa kebanyakan dari orang itu, misalkan gue ambil contoh ya, dulu 2021 itu lagi gencar-gencarnya sektor digital banking, whatever tech gitu ya. Nah, once ketika orang masih ngarep bakal naik lagi, terus akhirnya orang nyangkutnya dalam. Nah begitu udah pindah sektor, udah masuk ke 2022, kita masuk ke eranya komoditi energi gitu ya. Nah itu akhirnya masih ada banyak orang yang masih nanya, ini gue nyangkut di saham bank digital ini masih dalam, gue gimana ya? Jadi masih ada harapan untuk ngarep gue naik gitu. That's why kenapa kalau emang kalian mau trading, makanya gue selalu tekankan, kalian pas mau beli, kalian tentuin kalian mau invest atau mau trading gitu. Dua ini aja deh. Nggak usah tentuin mau swing atau mau scalping dulu lah. Tapi tentuin dulu mau invest atau mau trading. Kalau mau invest, kuatin fundamentalnya. Jadi kalian tahu gitu loh. Once ketika sahamnya turun, kalian harus ada reason kenapa gue masih hold saham ini. Tapi kalau kita ikut-ikutan, kita beli misalkan bank apa gitu, kita beli ikutan, itu bakal jadi begitu dia turun, terus kita nggak berani cut loss, akhirnya nyangkut makin dalam, makin nggak berani cut loss, ya udah kita mencari nanya ke sana sini, nanya handy, nanya siapa gitu kan. Jadi itu yang harus sebenarnya kita belajar dari situ, harus kita hindarin gitu. Jadi once ketika misalkan batu baranya udah lewat momentum uptrendnya kan, kemarin-kemarin itu kan paling enak tuh nyari duit di batu bara, kita salah beli aja bisa naik gitu. Jadi kenangan-kenangan itu harus dilupain kayak mantan lah. Kita harus move on. Kita trader harus bisa cepat move on, harus bisa cepat tahu, oh ini momennya tuh lagi cocok di swing, atau ini momennya lagi cocok di scalping gitu. Ya udah, itu yang harus kita manfaatin gitu loh. Jadi baliknya tuh lebih ke psikologi sih sebenarnya. Oke. Balik lagi ya. Kalau tadi kan kita dengerin ada pendapat 30% gitu ya. Trading 30%, kemudian strategi trading, kemudian dari hot community juga info bahwa kita harus lebih mindful. Sepertinya kayak gitulah ya. Mindful terkait dengan porsi dan juga emiten mana yang kita pilih untuk bertransaksi. Nah, kalau kita lompat dikit nih ya, teman-teman. Kita lompat dikit ke emitennya langsung nih, gimana nih? Karena tadi gue ada ngomong titipan ke... Iya. Mohon maaf nih, titipannya agak berat. Ada Bumi, ada BP, ada BMTR, ada Zing. Kita lihat soalnya 4 ini tuh yang trading value, trading volume salah satu yang tertinggi di perdagangan hari ini gitu. Ini sebenarnya kan ada apa sih sebenarnya? Karena kan kalau kita lihat dari sisi komoditi sendiri ya, kalau Bumi kan dari sisi komoditi ya memang ada pergerakan kenaikan harga gitu ya, dan juga dan lain sebagainya yang terkait dengan perang Rusia, sanksi dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau kalian ngelihat dari sisi personal sebagai analis itu seperti apa sih untuk satu-satu ya, dari Bro Handy dulu nih. Handy. Oh, dari saya. Sorry, astaga, gila. Dari Bro Jadi, Handy. Yang mana nih? Bumi bos, Bumi. Oh, Bumi. Siap. Gimana nih? Ya. Bumi itu bulat atau Bumi itu datar? Bumi bulat. Iya, Bumi bulat. Iya, tapi sahamnya belakangan terbang kayak roket, Bro. Naik terus. Iya. Gimana? Boleh nggak nih dikasih view-nya?
Kohandi dulu deh, Oh, Kohandi gua dulu ya. suhunya Oh dulu. iya. Kalau Ya, gua silakan. suhunya, kalau gua sih Dari lihatnya hot bumi. community gimana? Mm-mm. Iya. Kalau gua lihatnya bumi secara tren ya uptrend. Tapi kalau misalkan ditanya mau masuk sekarang, itu gue rada risknya rada nggak cocok lah, terlalu tinggi risknya. Karena lihat aja candle hijaunya udah berapa hari, jadi Iya. untuk risk udah nggak terlalu cocok. Even pun sebenarnya sekarang juga bumi lagi berada di resist, jadi ada di resist sekitar tahun April 2019. Jadi itu jadi salah satu area resist yang cukup tebel, cukup harus kita perhatiin ya. Jadi for sure kalau sekarang selagi bumi itu di atas 107, 105 itu masih cukup bagus. Tapi secara volume udah mulai turun, jadi mungkin itu rada harus hati-hati ya. Terus secara flow-nya juga gue liatnya cenderung lebih ke markup gitu, bukan sudah nggak ada akumulasi lagi, tapi lebih cenderungnya ke markup. Jadi misalkan gue sama Hendy tukar-tukaran barang demi untuk ciptain transaksi, tapi sebenarnya gue sama Hendy udah nggak nambah barang gitu loh, kayak gitu. Jadi secara risk udah nggak gitu bagus, tapi mungkin kalau teman-teman yang megang dari bawah ya jagain trailing stopnya aja gitu kalau untuk bumi. Kayaknya bagian tukar-tukaran barangnya nggak harus di-mention deh, bro. Aduh, Mohon maaf, gue bercanda. disensor. Maaf guys, Hendy, suka Hendy keceplosan. gimana? Hendy gimana? Kalau aku dari view bumi itu memang dia udah agak melandai dari sisi flow ya, udah agak melandai betul kata Kohandi. Cuman yang aku lihat itu ini masih belum selesai kalau menurut saya. Ini masih belum selesai karena secara masih lanjut kalau hijau belum gitu maksudnya. masih bisa. Oh, Kalau oke. menurut saya itu secara time frame weekly dia berhasil menembus satu resisten kuat yaitu di 100. 100 sampai 103 itu resisten kuat, ya kan? Dan dia berhasil tembus. Kalau menurut saya sih, dan ini adalah satu pola yang menarik double bottom. Cuman kalau lu suruh gua entry di sini, aku juga nggak mau gitu. Kalau entry di sini aku pasti nggak mau gitu. Nah, tapi kalau dibilang apa namanya tadi itu ya, aku rasa sih kayaknya belum ya. Kayaknya belum, masih lucu nih, masih lucu, masih oke. Kalau kalau BMTR sendiri, kalau BMTR sendiri ya, sebenarnya kalau kita lihat ya karena isu-isu yang beredar ya kan, yang katanya mau merger dan apalah itulah. Ya kan? Nah habis itu yang aku nggak demen itu yang candle kemarin yang dia bikin naik sampai 470 terus dibanting sampai 300 apa itu 398 ya. Habis itu hari ini dikerek naik lagi. Aduh, kayaknya jantungku nggak cukup kuat deh. Karena fun fact. Untuk emiten HT Group, aku selalu ciong loh. Masuk kecil cuan, tapi sekali kita gebuk gede, cut loss. Aku tak mau contoh ya. Tak pernah gue itu. Apa sih? Nggak tahu kenapa. Pokoknya selalu ciong aja. Pasti cut loss kalau masuk gede. Masuk sendal jadi sepatu. Kita masuk rumah jadi bubu gitu loh. Pokoknya emiten apa yang aku hindari deh. Kalau teman-teman yang masih mau yang ngerti cara mainnya ya silakan. Cuman kalau aku sih kayaknya kalau enggak lah. Belum lah. Iya. Volume gede sih. Dari hot community apa nih tanggapannya nih? BMTR ya, MCN nih. Kalau Gimana nih lanjut nih? Ingat ya bro, jangan di mention yang tadi lagi ya. Oke. Ya gitu.
Jangan tukeran barang, bos. Iya, 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 iya. Ngakak, sumpah gue ngakak. Gue udah gak bisa tahan, sumpah. Gue udah gak bisa tahan. Maaf guys, Oke, terlalu siap, jujur. siap. Tolong Oke, dimaafkan, tolong iya, iya, dimaafkan. iya, siap. Oke, Maaf. kalau Gue sampai kalau keluar air kalau mata, gue sumpah. kalau Parah, parah, parah. Ampun. Oke, oke. kalau Oke. kalau kalau gue lihat sih Siap. kalau BMTR sih Heeh, kemarin udah mulai bentuk support ya di heeh, iya, iya. ada satu mulai muncul support area ya di sekitar Heeh, 400-an. Tapi heeh. hari ini ditarik naik. Kalau misalkan mau masuk ya kayaknya rada beresiko. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun ke level 420 atau mungkin dekat-dekat 410 itu mungkin boleh lah untuk day trade. Tapi kalau untuk swing kayaknya rasa-rasa rada agak susah. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari secara technical monthly atau weekly-nya atau mungkin weekly-nya kali ya. Weekly-nya itu Yang bagus ya. Iya, cukup bagus. Secara weekly itu masih cukup bagus. Gitu. Cuman ya Darwan gitu, kan, ini Darwan? udah dekat banget dengan resistance weekly, kayaknya sih mending hati-hatilah kalau untuk entry di area ini. Jadi iya sih, ini sebenarnya rada hati-hati lah. Cuman Ya. kalau soalnya yang kalau ngelihat kayaknya year to date BMTR ini udah all time high ya. iya betul. Belum. Hah? Oh, year to date. Oh ya, Udah. year to date. Ya udah Ya udah. Jadi mungkin oke. terus 488-nya 488 498 itu ada resisten ini 2019 kemudian 28 Agustus 2017 jadi itu mungkin bisa jadi tembok yang cukup besar lah gitu. Cukup butuh mungkin konsol yang mungkin yang lebih lama atau mungkin mungkin butuh beberapa bulan lah gitu. Ya. Gue masih mau ketawa. Siap bos, siap. Oke. Itu tadi Bumi sama BMTR ya. Bumi sama. Iya. Jadi Cuan Troopers mohon maaf nih ya kalau ada yang nggak ngerti mungkin secara historical boleh dilihat bagaimana pergerakan emitennya gitu ya supaya lebih mindful ketika bertransaksi atau ketika investing gitu ya. Tapi emang sih ya kalau kita lihat dari sisi likuiditas tuh belakangan mendadak emang Bumi BMTR itu kayak likuiditasnya itu meningkat signifikan gitu. Jadi makanya ini yang jadi radar kita nih dan ini yang jadi salah satu topik pembicaraan nih untuk hot community gitu ya dan juga untuk Handy sendiri ngebahas gitu ya. Tapi tadi kan udah dibales gitu ya. Maksudnya udah dijawab juga pertimbangan-pertimbangan untuk trading dan juga investingnya seperti apa. Nah, sekarang kita pengen nanya terkait dengan BP nih. Soalnya gue udah janji nih untuk para cuan troopers nih. Gimana nih kabarnya BP? Kalau gua lihat, Lumayan, kalau BP lumayan loh hari ini loh. Iya. Lumayan ARB toh. Bos. Jangan ketawain dulu. Ini gue lumayan ARB. Oke. Siap. Kalau gue lihat justru secara teknikal BP itu jauh lebih ada pijakan dalam artian dia udah konsol 5 hari terus naik hari ini kemarin naik hari ini koreksi gitu. Tapi kalau once dia turun ke mungkin level 200 itu masih cukup bagus, itu masih cukup safe lah gitu karena secara teknikal dia udah punya pijakan gitu. Seperti yang tadi Hendy bilang ada pijakan itu jauh lebih bagus. Maaf. Halo. Oke.
ada pijakan. Siap, siap. Soalnya ini Siap all time ya? high, bos. Iya, all time high. Iya, iya, Iya iya. kan. Jadi wajar kalau ada koreksi dulu kan. Iya, ya wajar. Iya, Udah nggak ada, wajar, Iya. wajar, wajar. udah nggak ada atap kan? Iya, Hmm. siap, Mengingat siap. ini sih apa kalau untuk BP sebenarnya kalau kita lihat secara time frame yang agak panjang sebenarnya dia juga apa ya sudah inilah apa kalau kita ngomong dari rally ya sejak dia rally dari Mm-mm, gocap habis itu mm-mm, rally sampai 120 terus turun naik lagi terus mm. swing low ya sekarang ya saatnya dia bikin swing low gitu loh. Yap. Jadi kan nggak mungkin juga dia naik Oh, terus oke. satu. Justru yang naik V-set gitu sebenarnya itu yang agak mengerikan. Kalau kita melihat ingat kasus BNBA dulu itu kan Iya. sangat mengerikan ya. Habis itu ARB Mm-mm, beruntun gitu 14 hari. Nah, nah kalau untuk BP sendiri sebenarnya kalau aku lihat support kuat itu ada di 187 170. Ya, Yap. kalau di mm-mm, bawah itu ya udah lupain dulu lah gitu. Uptrend masih uptrend, mm, mm-mm. uptrend masih uptrend, cuman volatilitasnya itu tuh nggak mampu gitu loh. ARB tiba-tiba bisa ini bisa apa sampai hijau, habis itu dia ARB lagi. Mm-mm. Oh, Iya, gitu. soalnya kalau kita lihat lumayan dari liquidity ada 254 billion. Jarang-jarang loh, Iya, maksudnya kayak ARB ya betul. tapi Sebenarnya, 254 uh, billion gitu kan. iya, iya. Mm-mm. Sebenarnya yang perlu cuan troopers mungkin perhatiin itu adalah sebenarnya ketika saham yang sepi itu ketika Mm-mm. tiba-tiba udah mulai tebal-tebal contoh kayak ada beberapa saham yang tipis banget mungkin satu hari cuman 100 lot, 200 lot, terus 1000 lot, tiba-tiba pas udah naik tiba-tiba jadi 10.000 lot, 5.000 lot. Nah, itu yang sebenarnya kita udah mesti waspada. Iya. Jangan masuk Hmm. ketika udah rame gitu loh. Kalau udah rame ya apa potensi untuk di scalping itu pasti ada. Ujung-ujungnya ya ketika kamu HK di atas yakin dia naik ternyata di scalping turun. Kayak Mhm. gitu. Nah, Yap, betul. makanya Hmm. makanya kalau untuk BP sendiri sebenarnya kalau dia under 200 aku lebih suka. Tapi kalau untuk 200 besok nampung mungkin belum. Tunggu ARB sekali lagi deh. Dua Hmm. kali oke. Mm-mm. Waduh, serem juga tuh tunggu ARB sekali lagi. Napas, napas. Kalau nggak gini aja, kalau kalau nggak Iya. triknya mungkin misalkan kalau misalnya mau koleksi di 200, oke beli dulu 50%. Ntar kalau misalnya dia turun ke mungkin 180 ya, 180-an Iya. itu mungkin boleh nyicil lagi. Jadi ada strategi once ketika dia naik gue harus gimana, buat pas dia turun gue harus gimana. Jadi kita tuh selalu harus ada skenario kan, karena Iya. karena biasanya ini balik ke topik ya. Misalnya kita trading biar tenang itu kan karena kita tahu ketika dia turun kita harus gimana, ketika kita naik juga kita harus gimana gitu. Even kita Iya. naik terus, strategi kita untuk reduce, untuk taking profit itu juga kita harus tahu gitu. Sometimes orang mungkin jauh lebih mudah cut loss, tapi ketika orang disuruh TP itu galau, Iya. bener nggak? Even kita bikin trading plan, Benar. terus ternyata target price-nya udah kena, itu aja kan kita juga masih galau gitu loh, masih kayak aduh jual nggak ya, kayaknya bisa naik deh, tunggu bentar, taunya turun gitu. Iya. Jadi Itu gua, Itu bos. sering. itu kan sering kan, Itu gue kadang-kadang kayak gitu tuh. gue juga dulu. Pas sudah mau TP gitu kan ya. Oke. Ini tuh kayak apa ya? Terus jiwa-jiwa greedy keluar ya kok Daniel ya. Benar, benar, benar. Jiwa greedy itu keluar. Kita kita Jiwa-jiwa greedy ya bilangnya keluar. kita bilangnya ini kayak rookie experience gitu ya. Iya, Ketika Ruki. secara profesional memang kita udah harus take profit, tapi kita nggak take profit gitu. Ya udah salah iya benar. sendiri sebenarnya gitu kan. Hmm, Tapi kita betul. balikin lagi ke para cuan troopers ya, disclaimer on.
keputusan investasi itu sebenarnya ada di tangan para cuan trooper sekalian. Jadi jangan lupa ketika bertransaksi itu ada yang namanya stop loss, ada yang namanya take profit. Itu yang perlu diperhatikan oleh para cuan troopers. Nah, dan jangan lupa untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini dan juga tag ke Super Sekuritas, tag ke Hot Community dan juga tag ke Hendy Santoso gitu ya untuk mendapatkan buku, tada, buku Merdeka Finansial dengan Investasi Saham secara cuma-cuma. Gitu. Kita masih bagi-bagi buku nih supaya para cuan troopers bisa mendapatkan edukasi pasar modal dengan lebih merata. Nah, sekarang gue pengen tanya emiten yang ketiga untuk narasumber kita pada malam hari ini, Zing. Gimana nih kabarnya nih Zing nih? Ayo lo, ayo lo. Zing ya, Zing. Iya, Zing, gimana nih Zing? Kalau Zing ya secara risk kecil ya. Secara risk Ya. kecil, mungkin Ya. 78 jadi area-area support lah. Bukan area support, tapi area ya mungkin bisa jadi area support kita. Cuman area breakout-nya juga mungkin di kisaran 84. Jadi secara risk Zing agak rada kecil, walaupun volumenya meningkat gitu. Jadi cukup menarik lah. Tapi mungkin kalau saran gua, mungkin kalau teman-teman yang nggak bisa jaga kan, karena gue lihat ini tipe-tipe saham yang mesti diperhatiin. Betul. Ya kan, jadi Betul. kalau emang lagi sibuk banget nggak bisa lihat market ya better sih jangan. Tapi kalau misalkan kalian yang emang bisa nyuri-nyuri waktu main trading saham, itu saya rasa ini cukup menarik untuk Zing. Oke. Zing ini tipenya sama kayak BP ya? Kayaknya ya. Volumenya ya. Sedikit mirip ya, sih. Mirip ya. Sedikit mirip sih. Ya. Apa sih miripnya? Ini kita masih bisa trade. Kayak ini loh, aduh. Ini tuh mendadak kayak kita lihat volume transaksinya itu gede banget hari ini gitu. Jadi kita sebenarnya bertanya-tanya ada apa sih sama Kalau dibilang ini. Kalau secara teknikal dia ada bullish divergence. Secara teknikal dia ada bullish divergence, betul. Cuman untuk capai ke 94 aku rasa sih susah ya. Jadi kuncinya ya 86 sama 89 itu harus break dulu. Baru dia ada buka potensi ke 94 95. Nah, itu 95 kalau lewat 100 lewat ya udah. Mungkin bisa ke 118. Tapi intinya ya jaga 80. Pokoknya jangan sampai close di bawah 80. Kalau kita lihat 80 ini benar-benar satu support yang kuat dan tidak ada satu candle yang close di bawah 80 kan. Sejak 14 Januari kemarin. Masih konsol sih. Hari ini juga YU-nya lumayan beli banyak. Jadi ya kita lihat deh. Kita lihat nanti akhirnya seperti apa ya. Nah, ini kita mau jawab satu pertanyaan dari cuan troopers kita, dari Christian Fieri. Behit nih. Behit gimana nih kabarnya nih? Kayaknya ada hubungannya sama grupnya MNCN tadi nih, BMTR. Apa cuma spill over doang atau gimana? Boleh mungkin jadi penjelasan nih. Behit secara flow bagus, secara technical pun cukup baik ya. Karena gue lihat sih kalau untuk rally mungkin 1-2 hari mungkin belum, tapi kayaknya dia akan konsolidasi, mungkin akan bentuk secara pola penan atau mungkin flag gitu ya. Tapi intinya kemungkinan dia naik itu jauh lebih besar, kemudian risknya juga nggak besar gitu. Jadi risknya mungkin di bawah 60 mungkin bisa cut loss, tapi area-area entry juga nggak jauh-jauh dari area yang sekarang sih. Jadi cukup menarik gitu. Inflow-nya juga ada, masih cukup bagus. Mungkin juga
Ya itu yang tadi Bro Daniel bilang terkait dengan sentimen dari BMTR sama MNCN gitu. Hmm. Oke. Gimana nih dari Bro Hendy nih? Gimana? Kalau BHIT ya, kita kan selalu melihat banyak fenomena di mana HT Group itu terbang, you know. Fenomena di mana HT Group terbang kayak BABP, kemarin ada Becap kemarin, ya kan. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari sisi technical BHIT, itu kalau dia rally ya lumayan sih ya 30%, cuman risknya itu ya kayak Ko Handi tadi bilang sih, ya saya setuju sih, keputusan 61 akhir mungkin udah cut, udah kabur. Kalau saya mungkin di bawah 64 udah kabur duluan Ya. gitu. Karena 64 ini lumayan, dia udah berhasil tembus tanggal 29 Juli kemarin. Nah, ini tinggal dia retest lagi. Kalau dia ternyata retest habis itu dia nggak mampu mempertahankan supportnya karena udah dites hampir 2 kali. Nah, kalau dia nggak bisa mempertahankan itu, ya kalau saya sih mending keluar dulu. Kalau saya, nah, Cuman tapi terus kalau secara volume, ya not so bad lah. Gitu. Cuman dia kalau setway-nya lebar banget. mungkin Lebar banget. kalau mau simpelnya nih gini, kalau mungkin teman-teman yang suka pakai moving average ya kan pasti biasa tuh Mm-mm. pakai moving average 20, kemudian ada 100, 50 atau 60 terus Mm-mm. 200. Nah, Mm-mm. kita akan nemu satu pola di mana ketika moving average 200-nya itu mendekati moving average yang kecil, itu terjadi golden cross. Itu naik beberapa kali, naiknya cukup tinggi gitu, dan itu udah terbukti di kisaran periode 28 Mei 2021. Itu kalau misalnya teman-teman bisa buka chart, terus aktifin moving average-nya 200, 20, 10, 50 gitu. Itu akan kelihatan bahwasannya semua moving average-nya berkumpul ya, menyempit sehingga terjadi golden cross dan itu sahamnya naiknya cukup cukup tinggi ya, cukup tinggi. Ini di 2 Mei 2021 sekali, kemudian di November 2020 itu juga sekali. Jadi ya mudah-mudahan dengan history repeat itself ini bisa kejadian di periode ini gitu. Karena gue barusan gue lihat ini oh ya ternyata MA 200-nya juga menyempit ke MA yang kecil gitu. Jadi cukup menarik. Iya. Itu Iya mungkin ya, gue bisa teman-teman perhatiin sih. gue setuju sih, gue setuju sih. But anyway, ini waktu kita terbatas, gila. Gue punya banyak banget pertanyaan emiten mana yang membuat gue galau beberapa hari belakangan ini. Tapi gue cuman pengen tanya nih untuk hot community dan juga Handy, satu kata buat market kita di kuartal 3 2022. Apa tuh? Satu Satu kata aja. Ko Handi dulu, Ko Handi. volatilitas tinggi, Hmm. volatile gitu, udah itu aja. Labil ya. Labil. Nah, apa nih kalau dari Handy apa nih? Satu kata nih. Hmm, satu kata Iya. Satu kata untuk apa ya? menggambarkan market kita di kuartal 3 2022 ini. Apa nih sebenarnya? Selain volatile. Apa ya? Volatile. Saya sebenarnya sudah setuju sama Ko Handi Haha. gitu loh. Memang Itu memang ada yang market bilang ini ada yang volatile bilang banget. jantungan, ada yang bilang jantungan katanya. Iya, roller coaster, Iya, roller iya. coaster ya. Roller coaster untuk Roller market coaster. kita di kuartal 3 2022. Tapi gue berharap sih semoga para cuan troopers kita bisa trading tenang ya dengan informasi yang kita berikan pada malam hari ini. Tadi kan udah diinformasikan juga dari Bro Hendy dan juga dari Bro Handi gitu gimana caranya trading supaya bisa lebih tenang di kala market sangat-sangat volatil gitu ya belakangan ini. Dan juga untuk para cuan troopers jangan lupa Bro Handi dan Hendy ini kan punya
satu channel gitu ya yang bisa mengarahkan para cuan troopers itu untuk bertransaksi dengan lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia gitu ya. Di kala market kita yang lebih volatil ini mungkin ada sedikit trik-trik menarik di dalam sana gitu ya yang yang mungkin bisa diperhatikan oleh para cuan troopers. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram mereka dan juga kalau misalnya para cuan troopers memperhatikan IG live kita pada malam hari ini, jangan lupa di screenshot dan di tag juga ke Support Sekuritas, di tag ke Hot Community, di tag ke Bro Hendy juga, di tag ke saya ya, @danwiguna untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan investasi saham secara cuma-cuma gitu ya. Nggak berasa udah sejam kita ngobrol-ngobrol tentang market. Moga-moga memberikan informasi-informasi menarik untuk para cuan troopers dan para investor pada malam hari ini gitu ya. Thank you gua ucapkan sekali lagi untuk Hot Community, Thank you. untuk Bro Hendy, thank you, thank you. bro. Thank Moga-moga you. kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya tentang Yap. behind the scene behind the scene ya yang tukar-tukaran itu gitu maksudnya. Iya. Nanti kita private aja. itu nanti bisa diikutin nanti ya cuan troopers ya. itu kalau udah advance, sumpah itu kalau udah advance pasti bakal paham yang kita maksud itu apa gitu ya. But anyway, thank you very much ya. Thank you very much untuk para Thank you, guys. cuan troopers. Thank you, Kak Hadi, thank you, Kak Daniel. Thank you, Han. Thank Bro you, Hendy, bro thank you banget. Daniel. Thank you, thank you. Ya. See you untuk IG live kita selanjutnya. Bye. See you.